Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'budu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul 'azim. Dan maaf itu mendekatkan dirimu kepada ketakwaan, dan janganlah engkau lupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maka Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, yang kita hormati pengurus masjid, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimahumullah. Pertama-tama sekali marilah kita kembali tiada henti-hentinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimahullah, kajian kita pada hari ini dengan topik saling bermaaf-maafan. Sebelum materi ini kita sampaikan, ada di antara jamaah tadi yang ingin sedikit menguraikan tentang nisfu Sya'ban. Jadi ada permintaan menjelaskan sedikit sebelum kita mulai kajian kita tentang nisfu Sya'ban.
Bapak Ibu kaum muslimin bagian, nisfu itu artinya pertengahan. Sya'ban, bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban itu disebut juga dalam Al-Quran namanya Arba'atul Hurum, bulan-bulan yang haram. Bulan yang haram di sini maksudnya adalah bulan yang mulia. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara 12 tahun dan 12 bulan yang Allah tetapkan dalam perhitungan 1 tahun, ada 4 bulan disebut dengan Arba'atul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Tiga berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan itu adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan, sedangkan yang terpisah itu adalah Muharram. Jadi 4 bulan ini yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis Nabi itu dikatakan dengan bulan-bulan yang mulia. Makanya ketika memasuki bulan Rajab, Bapak Ibu berbahagia, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Apa doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikan kami kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini dikatakan bulan-bulan yang mulia. Arba'atul Hurum. Nah, di mana letak kemuliaannya? Kalau secara khusus riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan yang kuat dalilnya itu adalah tentang puasa nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban itu yang khusus. Tapi dalam riwayat lain dia mengatakan, ya perbanyak saja puasa pada bulan Sya'ban. Tingkatkan kualitas ibadah puasa kita pada bulan Sya'ban. Nah, beberapa ulama mengatakan tingkatkan puasa pada bulan Sya'ban itu perbanyak puasa, mungkin puasa-puasa yang hari-hari yang Ramadan, Bapak Ibu. Di antaranya puasa hari Senin dan Kamis. Biasanya di bulan selain dari bulan Sya'ban atau bulan Rajab, sekali-kali tingkat dari puasa diperbanyak. Kalau kita sudah membiasakan diri puasa hari Senin Kamis, tingkatkan lagi dengan namanya puasa dan namanya puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, puasa di kedua. Kalau kita sudah sering melaksanakan sunnah puasa Senin Kamis, tingkatkan. Ini yang maksudnya tingkatkan amalan ibadah. Jadi amalan khusus itu sebenarnya hanya disebut Sya'ban, tapi Nabi mengatakan perluannya amal ibadah.
Ada yang mengatakan sholat sunnah itu sahabat, ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi dalilnya itu lemah. Dan itu perempuan. Nah, yang kuatnya itu adalah ya berbanyak ibadah kita. Apa amal ibadah kita? Banyak. Misalnya sholat-sholat sunnah, tidak berbeda dari bulan-bulan yang lain. Sholat malam, tingkatan kualitasnya. Kalau sholat malam itu Bapak Ibu kan tidak ada jumlah rakaat, tidak ditentukan berapa sanggup kita. Kalau lewat 100 rakaat kerja, ya 5 rakaat lewat, nah, sanggup kita ya. Batasnya sampai datang waktu fajar. Perbanyak ibadah-ibadah, sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan amal-amal ibadah lainnya seperti ya sedekah, berinfak, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Kalau bulan Muharram letak kemuliaan khususnya di anak yatim. Makanya bulan Muharram itu katakan bulan mulia, ada bulan-bulan anak yatim kita sebab itu letak utama mulia. Banyak kita berikan santunan ya pada bulan Muharram itu kelebihan. Itu gitu ya Pak. Jadi amalan khususnya kata Rasulullah itu ya disebut saban. Kemudian mari kita tingkatkan frekuensi amal ibadah kita pada bulan-bulan yang mulia ini. Mari kita perbanyak amal ibadah kita. Karena bulan Sya'ban itu dikatakan al-ba'atul bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kembali kita pada topik kajian kita. Di awal tadi kita menyampaikan tema kajian kita adalah tentang saling bermaaf-maafan. Ini juga ada kaitannya dengan kita menyambut suci Ramadan Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang telah kita baca di awal, Allah berfirman, wa anta'fu, dan bermaaf itu aqrabu lit-taqwa, mendekatkan dirimu kepada takwa. Kita ambil kata bermaaf, intinya adalah memberi maaf. Apa hakikat daripada memberi maaf ini? Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Hakikat dari memberi maaf itu adalah kita melupakan, kita mengikhlaskan, tidak mengingat-ingat lagi, tidak mengingat-ingat kembali terhadap apa kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tidak kita mungkin dan ingat-ingat kembali apa waktunya, di mana tempatnya, jam berapa, menit berapa, detik dan kadang-kadang itu. Itu yang memberi maaf. Walaupun kita Bapak Ibu sudah berjabat tangan, sudah saling bermaafan kata kita, tapi kita masih ingat kembali, ingat lagi terhadap kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Takkan ajur lawan, belum kita mengikhlaskan, belum kita merelakan, maka sebenarnya kita belum memberi maaf namanya. Jadi hakikat memberi maaf itu memang sudah kita lupakan semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang
awak adalah saling berjabat tangan, tapi awak nak datang ke rumahnya, tak mau singgah ke rumahnya, itu minta maaf. Ambo dah mengikhlaskan, ambo dah merelakan anak tak lakukan, tapi awak nak mau singgah, tak datang ke rumahnya, itu minta maaf. Jadi memberi maaf itu di samping kita melupakan, mengikhlaskan dan tidak mengingat-ingat lagi, dibuktikan datang orang tua berubah awak dekat kan, ambil tujuh ni. Kemudian ketiga, dibuktikan dengan ketika dia mendapat nikmat kita ikut gembira, ketika dia dapat musibah kita datangi dan kita kunjungi, itu yang memberi maaf, itu yang saling memberi maaf. Nah, Bapak Ibu muslimin jamaah rahimahumullah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memberi maaf? Karena dengan kita memberi maaf orang lain terhadap kesalahan yang dilakukan orang kepada kita, berarti kita telah membuang sifat-sifat iblis yang telah bersarang dalam diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, pendendam itu adalah sifat iblis. Iblis pendendam. Gara-gara Nabi Adam, ia diusir dari surga. Karena itu iblis mencari kawan, mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Ia tidak mau masuk neraka sendiri. Ia ajaklah kita manusia yang mudah kita. Dan iblis bertekad akan mengincirkan anak keturunan Nabi Adam sampai akhirnya. Dan iblis itu dendam. Dia akan berusaha menggelincirkan iman kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita belum bisa memberi maaf, memaafkan kesalahan orang lain, berarti iblis itu masuk ke dalam kita, sifat iblis. Karena itu kalau kita supaya tidak bersarang, mari kita iblis itu dalam diri kita akan kita buang sifat pendendam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memberi maaf? Yang kedua, jawabannya adalah karena dengan kita memberi maaf terhadap kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, berarti kita telah mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai contoh tauladan yang baik bagi kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW orangnya pemaaf. Nabi Muhammad pemaaf. Kalau kita baca kisah Rasulullah di dalam berbagai sumber dari riwayat, ketika Nabi berada di Mekah, Nabi selalu diintimidasi, disakiti. Ketika sembahyang Nabi diludahi, dikasih bangkai binatang ketika ia sholat, ketika sujud, dan begitu banyak perlakuan yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah. Sampai-sampai Nabi pergi ke Taif. Untuk apa Nabi pergi ke Taif? Pertama minta perlindungan kepada masyarakat Taif. Yang kedua, di Taif itu sebagiannya ada kerabat-kerabat Rasulullah SAW.
Jangankan perlindungan yang diperoleh Nabi, tapi ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Taif, itu dilempari ke tempat. Berdarah wajah beliau, berdarah kening beliau, bibir beliau berdarah, sampai Nabi terpuncang-puncang pulang kembali ke Mekah. Dan ketika Nabi dilempar itu, kesal malaikat Jibril dan marah. Dan saking marahnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau kami timpakan puting Uhud kepada masyarakat Taif, bagaimana berpendapat?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Jibril, ketahuilah, sesungguhnya orang yang melempari saya itu adalah karena mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu, tentu mereka tidak akan mungkin melempari saya. Allahumma dini qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Kenapa mereka melakukan itu semua? Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Nah, begitu pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pengikut Nabi Muhammad nih, saya pengikut Nabi. Nah, salah satu kalau kita ingin dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad adalah kita contoh Nabi. Bagaimana Nabi? Nabi itu orang yang maaf. Nabi itu Ustaz, Nabi itu Ustaz. Deklarasi Nabi itu nama contoh. Nabi itu Ustaz. Nabi itu nama contoh. Jadi walaupun berat rasanya Bapak Ibu, problem kita sakit, kepala kita memecahkan problem tersebut, tidak boleh apa dendam itu. Kita harus beri maaf. Sifat dendam tidak boleh ada